Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Anatomi Sistem Vaskular Manusia. Ini adalah kuliah kedua dari kuliah Anatomi Blok Kardiovaskuler. Setelah mengikuti perkuliahan hari ini, diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan tentang pembuluh darah utama yang keluar dan masuk organ jantung. Selanjutnya, mahasiswa juga bisa menjelaskan pembuluh darah utama di kepala, torak, ekstremitas atas, dan ekstremitas bawah. Ini ayat Al-Quran yang bisa kita maknai tentang penciptaan manusia, bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah yang kemudian menjadi otot dan tulang dan menjadi tubuh manusia. Jadi sangat penting kita mempelajari proses penciptaan manusia. Kalau sudah mempelajari proses penciptaannya, maka tentu yang harus kita pelajari berikutnya adalah mempelajari tentang fungsi dari organ atau struktur yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya fungsi itu terjadi gangguan, maka akan terjadi keadaan patologis. Tapi kita tidak bisa menjelaskan keadaan patologis jika kita tidak tahu mana yang normal. Maka itu kita mempelajari ilmu anatomi. Yang pertama adalah pembuluh darah utama pada jantung, ya, yang harus kalian pahami, ya, untuk menjelaskan penyakit-penyakit sesuai dengan kompetensi dokter umum. Untuk arteri yang pertama adalah aorta ascendens, yang kedua arteri pulmonalis, yang ketiga arteri brachiocephalica, yang keempat arteri coronaria sinistra, dan yang kelima arteri subclavia. Selanjutnya ada ada aorta descendens, ya, tapi dia bukan keluar dari jantung secara langsung karena sama saja dengan ini ya, aorta ascendens, ya. Cuma kemudian dia turun ke bawah. Untuk vena, vena cava inferior dan superior, yang kedua adalah vena pulmonalis. Ya. Seperti kita ketahui, arcus aorta itu adalah lengkungan aorta. Jadi lengkungan aorta ini merupakan percabangan atau ujung atau pembuluh darah yang merupakan terusan dari aorta ascendens. Jadi dari jantung keluar dari ventricle kiri itu kemudian menjadi aorta ascendens. Nah, aorta ascendens yang melingkar atau melengkung disebut dengan arcus aorta. Nah, arcus aorta ini memiliki 3 percabangan utama yang dia akan memvaskularisasi tubuh bagian atas. Tubuh bagian atas itu daerah ekstremitas, daerah bahu sampai kepala. Ya. Cabang pertama yaitu trunkus brachiocephalica atau brachiocephalica. Ini hanya ada di kanan. Sebenarnya tidak ada nama dextranya, tapi untuk kalian mengingat bahwa dia ada di kanan. Jadi yang ditemui pertama kali. Nah, brachiocephalica ini kemudian memiliki 2 cabang, ya, arteri carotis communis dextra dan arteri subclavia. Ya. Nanti ada gambarnya. Yang selanjutnya untuk cabang dari aorta sendiri, ada yang kedua adalah arteri carotis communis sinistra. Ya. Yang ketiga subclavia sinistra. Nah, jadi ini gambarnya, ya, ini gambarnya. Ini aorta ascendens keluar dari ventricle kiri. Dia memiliki 3 percabangan utama. Ya, jadi aorta ascendens ini kemudian melengkung menjadi arcus aorta. Nah, arcus aorta ini memiliki 3 percabangan utama. Yang pertama adalah trunkus brachiocephalica atau brachiocephalica. Yang kedua, carotis communis sinistra, ya. Yang ketiga, arteri subclavia. Ya.
Nah, untuk trunkus brachiosephalika sendiri, dia bercabang yang pertama adalah carotis communis dextra dan subclavia dextra. Jadi ada perbedaan antara arteri carotis communis yang dextra dengan yang sinistra. Kalau yang sinistra dia bercabangan langsung dari arcus aorta, sedangkan yang kanan tidak. Ya. Oke, itu yang harus kalian pahami. Ya, 3 percabangan ini dia memvaskularisasi tubuh bagian atas. Tubuh bagian atas ya dari bahu, ekstremitas atas, kanan maupun kiri, ya, leher sampai kepala. Yang berikutnya adalah pembuluh darah utama daerah kepala sampai leher. Ya. Untuk kepala sampai leher, untuk pembuluh darah arterinya ada arteri carotis communis. Ya, yang sudah kalian tahu, carotis communis, dextra maupun sinistra. Di sini tidak saya tulis dextra sinistranya, tapi ada 2, dextra sama sinistra. Nah, arteri carotis communis ini bercabang menjadi carotis interna, ya. Terus kemudian juga carotis externa. Interna bagian dalam, eksterna bagian luar. Nah, ada juga arteri vertebrobasiler. Ya, arteri vertebrobasiler ini disusun dari arteri vertebralis dan arteri basilaris. Ya, arteri vertebralis ini dia berasal dari arteri subclavia. Ya, tadi ada gambarnya mungkin. Nah, arteri vertebralis ini dia masuk ke dalam otak, ya, masuk dalam kepala manusia melalui ini, ya, melewati leher, ya, melalui foramen magnum, ya, tapi dia masuk ke dalam tulang vertebrae cervicalis. Kira-kira ada yang masih ingat nggak struktur atau lubang yang dilewati oleh arteri vertebralis pada vertebrae cervicalis 1 sampai 7. Ada yang masih ingat? Firdaus, kamu kan PJMK ya? Halo dokter, mungkin. Kamu di mana kok jauh sekali? Apa? Suaramu kok jauh? Mungkin itu dokter, foramen magnum paling. Foramen magnum kan di oksipital, di tengkorak, yang paling gede. Ya dia masuk ke situ. Nah, tapi dia itu melewati vertebrae cervicalis. Masih ingat nggak ciri-ciri vertebrae cervicalis 1 sampai 7? Yang bagian samping ada lubangnya itu itu apa itu? Ya, oke, enggak usah dijawab. Enggak usah dijawab sekarang, nanti bisa ditanyakan teman-temanmu yang lain di e-learning ya. Jadi arteri vertebralis ini dia melewati vertebrae cervicalis 1 sampai 7 ya. Nah, nanti antara arteri carotis interna dan arteri vertebrobasiler ini membentuk circulus Willisi. Bukan salah satu, dia akan diteruskan membentuk lingkaran pembuluh darah yang dinamakan circulus Willisi. Nah, circulus Willisi ini akan memiliki beberapa percabangan ya, yang memvaskularisasi otak. Ya, tapi kalian tidak perlu tahu sampai di sini. Ini cukup nice to know saja karena nanti mungkin akan diulang di anatomi neuropsikiatri. Ya. Nah, yang perlu kalian ingat ya, jadi ada arteri karotis interna, dari percabangan dari karotis komunis dextra sinistra itu ada interna, ada eksterna. Yang interna itu akan memberikan vaskularisasi pada otak, yang eksterna akan memberikan vaskularisasi pada daerah fasia
dan scalp. Ya, scalp itu kulit kepala, ya. Dan juga ada yang memberikan vaskularisasi pada organ tiroid, ya, dan faring. Jadi ada 7, ya, 7 percabangan dari karotis eksterna. Ada tiroidea superior, ada pharyngeal ascendens, tiroidea inferior, arteria lingualis, facialis, maxillaris, temporalis. Ya, kalian tidak harus menghafalkan ini, ya, tapi harus tahu, ya. Jadi yang bagian ini kan karotis nih. Ini karotis, ya, dia bercabang 2, 1 ke dalam, 1 keluar. Yang keluar ini bercabangan ke sini, facialis mempercabangi mandibula, ya. Lingualis memvaskularisasi daerah lidah dan sekitarnya. Kemudian facialis wajah. Tiroidea superior di tiroid, tiroidea inferior di tiroid juga. Kemudian maxillaris di maksila, ya. Lalu temporosuperficialis. Jadi temporosuperficialis itu arteri yang mungkin sering kalian raba-raba ketika kalian sepaneng, ya. Nah, di sini kan ada, coba kalian raba di sini, ya. Kalau ketika kita lagi pusing kemudian terasa berdenyut, ya. Nah, itu letaknya temporalis superficialis, ya. Di daerah sini punya. Daerah temporal. Ya. Oke. Kembali lagi ke arteri yang memberikan vaskularisasi otak, yaitu karotis interna. Jadi karotis interna ini merupakan pangkal dari arteri cerebri anterior. Ya, maksudnya pangkal itu, jadi setelah karotis interna, kemudian dilanjutkan oleh cerebri anterior. Setelah cerebri anterior ada circulus bilisi, setelah circulus bilisi baru arteri basilaris, ya, baru kemudian arteri vertebralis. Ya, nanti ada gambarnya. Ya, sekarang dibaca dulu, ya, dibaca dulu teorinya. Nah, circulus bilisi ini dibentuk oleh arteri cerebri anterior, cerebri media, dan cerebri posterior. Kenapa sih kok kita harus mempelajari circulus bilisi, ya, atau arteri karotis interna atau arteri basilaris, ya, karena 85% dari aneurisma otak. Jadi aneurisma itu pembuluh darah yang di otak yang akan menggelembung, dilatasi, ya, yang sewaktu-waktu dia bisa pecah, yaitu aneurisma. Ya. Nah, 85% itu berasal dari lokasi arteri tersebut. Yang pertama, yang paling sering anterior communicating artery, jadi ada arteri yang menghubungkan arteri anterior, ya. Kemudian internal carotid artery, ya, jadi karotis interna, ya. Yang terakhir adalah arteri cerebri media. Jadi 3 lokasi ini yang paling sering terjadi aneurisma. Itu kenapa kok kita harus mempelajari arteri ini. Nah, ini gambarnya. Jadi mulai dari mana ya? Mungkin kita mulai dari yang lebih sederhana dulu, ya. Jangan mulai dari sini. Ya. Oke. Jadi, ya, ini adalah arteri karotis communis. Ya. Ini panasnya kelihatan, ya. Ini adalah arteri karotis communis. Arteri karotis communis ini bercabang menjadi 2. Karotis eksterna yang bagian lebih depan. Nanti kalau kalian lihat kadaver, dia berada pada lebih anterior, itu karotis eksterna. Yang interna yang berada pada lebih ke posterior. Nah, karotis interna ini kemudian terus masuk ke leher, ya, leher, masuk ke foramen magnum, ya. Nah, dia masuk masih tetap jadi karotis interna,
baru kemudian menjadi arteri cerebri anterior. Setelah cerebri anterior, sebagian lagi dia bertemu atau membentuk circulus Willisi. Ini circulus Willisi di sini. Nah, di posisi yang lebih posterior, ya, di sini ada subclavia. Subclavia memiliki percabangan arteri vertebralis, ya, dia masuk ke lubang ini. Lubang ini berada pada vertebrae cervicalis, ya, masuk ke lubang ini, ya, kemudian masuk, ya. Nah, dia memiliki beberapa percabangan yang mempercabangi cerebellum, ya, ada pons sini di pons cerebellum. Kemudian dia membentuk arteri cerebri posterior dan juga circulus Willisi. Jadi ini kalau di kadaver, ya, di kadaver ini carotis communis, ini sinistra, ya, ini sinistra. Dia bercabang bagian apa? Eksterior, ini interior, ya, yang interior masuk dalam otak bagian depan, bagian tengah, ya. Sebaliknya yang di sini vertebralis masuk, dia dari posterior. Tuh, ya. Itu gambaran umum yang lebih global. Nah, ini yang gambaran lebih detail, ya. Jadi ini adalah arteri cerebri anterior, ya, arteri cerebri anterior. Nah, sebelum arteri cerebri anterior itu adalah arteri karotis interna, tapi tidak terlihat di sini, ya. Dan ini bentuknya tidak lurus seperti ini, ya. Kalau di dalam otak dia melengkung. Jadi kan ini karotis interna, ini vertebralis, dia naik di leher, kemudian dia melengkung gini, melengkung, tuh, ya. Nah, anterior ini dibentuk oleh terusan dari karotis interna. Nah, kemudian dia membentuk circulus Willisi, ya. Nah, circulus Willisi ini dibentuk oleh cerebri anterior, cerebri media, sama cerebri posterior. Nah, ini baru pangkalnya basilaris, ya, dari basilaris, arteri basilaris. Sebelum arteri basilaris, dia adalah arteri vertebralis. Ada dua arteri vertebralis, kanan dan kiri, menjadi satu, menjadi arteri basilaris. Makanya disebut arteri vertebrobasiler. Ya, ini yang arteri utama yang memvaskularisasi otak kita. Nah, yang aneurisma tadi, salah satu tempat yang paling utama adalah ini, anterior communicating artery. Jadi arteri apa ya kalau bahasa Latinnya saya tidak hafal. Ya, intinya dia arteri yang menghubungkan dua arteri anterior, cerebri anterior. Ya. Oke. Selanjutnya sudah untuk vaskularisasi otak. Yang kedua adalah vaskularisasi wajah dan permukaan kulit kepala. Ya. Nah, wajah dan permukaan kulit kepala ini divaskularisasi oleh percabangan dari arteri karotis eksterna, dekstra maupun sinistra. Ya. Arteri karotis eksterna ini memiliki 7 percabangan. Ya, jadi untuk memudahkan kalian menghafal, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, karotis eksterna bercabang 7, jumlahnya sama dengan jumlah vertebrae cervicalis 1 sampai 7. Ya. Nah, untuk memudahkan lagi, ya, nanti tolong diurutkan, ya, ini enggak urut, ya. Jadi yang pertama adalah tiroid, arteri tiroid atas bawah, ya, tiroid superior, tiroid inferior. Setelah tiroid, kemudian faring, atasnya sedikit faring, arteri pharyngica ascendens. Ya. Di atasnya faring ada lingualis, ya, arteri lingualis 4. Di depannya lingua ada maxillaris, arteri maxillaris 5. Di atasnya maksila ada wajah, arteri facialis 6. Yang terakhir di
Ini yang sering buat kita pusing ya. Cenut. Nah, ini arteri temporalis superficialis 7. Ya, jadi gampang ya. Oke, selanjutnya nah ini karotis komunis ya. Karotis komunis dextra sinistra yang kita lakukan perabaan ketika kita ingin mengetahui status sirkulasi ya. Karotis komunis, kemudian kalau komunis bercabang 2, internal sama eksternal. Ini yang internal tidak ada, ya dilihatkan di sini. Nah, ini toroidea superior, ya, terus kemudian toroidea inferior mana ya? Toroidea inferior, tidak kelihatan di sini ya. Ini arteri temporalis superficialis dan seterusnya, ya. Oke. Nah, itu otak sudah, wajah sudah, sekarang daerah torak. Daerah torak ini ya hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan ya. Kalau daerah torak yang kita wajib diketahui ya oleh mahasiswa kedokteran, yang pertama arteri koronaria dextra, koronaria sinistra sudah ada kemarin di kuliah kemarin. Aorta ascendent, arcus aorta, aorta descendent, aorta thoracalis sudah ada kemarin, tadi sudah sempat disinggung. Dan yang berikutnya adalah 2 jenis sirkulasi, sistemik dan pulmonal. Ini juga harusnya kalian sudah paham apa saja yang membentuk sirkulasi sistemik, ya, apa saja yang membentuk sirkulasi pulmonal. Ini SMA kayaknya sudah diajarkan ya. Terutama yang pulmonal, ya, berarti dari ventrikel kanan, kemudian keluar berarti arteri pulmonalis, kemudian paru keluar jadi vena pulmonalis, kemudian masuk ke atrium kiri. Itu adalah sirkulasi pulmonal. Oke. Selanjutnya pembuluh darah ekstremitas superior ya, yang wajib kalian ketahui dari setelah arteri subclavia ya, kanan kiri, kemudian setelah melewati muskulus di ini teres mayor ya. Kemudian berada di daerah aksila ya, di aksila disebut arteri aksilaris. Setelah aksilaris kemudian menjadi brachialis. Brachialis bercabang 2, radialis dan ulna. Yang selaras dengan jempol ya radialis, yang selaras dengan jari jentik ini ulnaris. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Radialis untuk mengecek nadi ya, di radial. Kemudian brachialis ya, arteri brachialis untuk pangkal dari radialis dan ulna ya, digunakan untuk kalian tidak meraba ini ya, tidak meraba ini, tapi digunakan untuk saat pemeriksaan tekanan darah ya. Kemudian untuk vena ada vena cephalica, ada vena basilica, sama vena mediana cubitti. Yang paling penting adalah vena mediana cubitti karena vena ini yang digunakan ketika kalian mengambil darah di sini ya, di siku sini, atau ketika misalnya kalian menginjeksi obat antibiotik misalnya ketika tidak rawat inap. Kalau rawat inap tentu diinjeksikan lewat daerah sini ya. Oke, ini percabangan yang utama, subclavia di bawah clavicula, setelah subclavia dia aksilaris ya. Batasnya ketika di lehernya ini humerus, dia setelah melewati menjadi arteri brachialis. Ya, brachialis ini ketika kita masang manset ya, manset tensimeter, maka yang kalau tensimeter elektrik ya, kalau tensimeter elektrik maka yang dilihat adalah ini detak jantung dari detak denyut nadi dari arteri brachialis. Setelah itu bercabang menjadi 2, radial sama ulnar. Vena juga sama, vena cephalica yang berada di daerah radial ya, vena basilica yang berada di daerah ulnar.
di tengah-tengah membentuk vena mediana cubiti. Oke, selanjutnya adalah pembuluh darah utama. Oh, sorry, ini keliru ya. Ekstremitas inferior, ya, ini harusnya ekstremitas inferior. Ada arteri femoralis, poplitea, arteri dorsalis pedis, dan arteri tibialis posterior. Kalau untuk venanya ada vena savena magna, vena savena parva, ya, sama vena poplitea. Oke, ini gambarnya, ya. Nanti ketika kalian masuk di blok ini ya, urogenital, abdomen, ya nanti akan dijelaskan pembuluh darah di daerah sini, daerah abdomen. Nah, intinya torakalis arteri torakalis, ya, torakalis atau aorta descendent. Setelah turun dia akan keluar diafragma. Nah, ketika keluar dari diafragma menjadi aorta abdominalis. Ya, aorta abdominalis ini ada tiga cabang yang memvaskularisasi liver, pankreas, lien. Setelah itu cabang mesenterika, ya, cabang berikutnya renalis, ya, nggak usah kalian bahas, tidak dibahas di sini. Nah, setelah itu dia bercabang menjadi iliaka eksterna dan interna. Nah, yang arteri iliaka eksterna ini ketika melewati daerah antara sias dan pubis, garis imajiner sias dan pubis, dia menjadi arteri femoralis. Kemudian masuk ke dalam, ke belakang, ya, menjadi arteri poplitea. Setelah poplitea dia bercabang menjadi dua, tibialis anterior dan tibialis posterior. Nah, arteri tibialis anterior dan posterior ini kemudian menyambung lagi ke depan. Nah, kalau di depan menjadi dorsalis pedis. Ini untuk vena juga sama, ada vena femoralis, vena poplitea, kemudian ini ada vena savena parva, ini vena savena magna. Oke. Terima kasih untuk kuliah kita hari ini, ya. Jadi ini sekaligus kuliah sinkronus dan asinkronus. Kalian lanjutkan lagi untuk tidak ada pertanyaan, tidak ada tanya jawab di sini, ya. Jadi kalian setelah mendengarkan kuliah ini dan membaca slide kuliah yang rongga dada dan jantung, kalian diskusikan, ya, kalian buat pertanyaan di e-learning, ya. Kalian diskusikan secara asinkronus. Setelah itu besok, ya, besok hari Rabu baru akan kita lakukan diskusi tanya jawab. Itu jelas?